untuk webinar kita hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk webinar kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Rafida sebagai marketing dari Logos Teknologi Utama, dan hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema Unleashing Team Collaboration, Empowering Your Collaboration, Empowering Your Workforce with Microsoft Teams. Jadi mudah-mudahan di webinar ini bisa membantu Bapak Ibu untuk bekerja di era gempuran remote work ini ya. Webinar hari ini akan dibawakan oleh Bapak Soid sebagai technical konsultan dari PT Logos Teknologi Utama. Dan webinar ini kurang lebih akan berlangsung sekitar 1 sampai 1,5 jam. Akan ada sesi Q&A-nya juga, kemudian ada sesi materi ya, udah pasti ya, sesi materi, lalu sesi Q&A dan juga pengisian feedback form di akhir materi. Nah, feedback form ini itu diisi bila ada kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Nanti juga kita akan bagi-bagi hadiah juga nih gitu. Jadi nanti mohon diisi untuk feedback formnya ya Bapak dan Ibu. Dan juga untuk pertanyaan yang terbaik, yang paling bagus itu akan mendapatkan hadiah spesial dari kita gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, without further ado, silakan kepada Bapak Soid untuk memberikan materi pada hari ini. Pak Said, silakan Pak Said. Oke, Bu Rafida. Terima kasih. Saya coba ikut on cam juga deh. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin buka untuk webinar kita kali ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Jadi pada sore kali ini di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Soid Agi Prastio. Saya sebagai technical konsultan dari PT Logos Teknologi Utama. Di mana di sini saya sebagai pembicara untuk webinar kali ini. Di mana webinar kali ini dengan tema Empowering Remote Collaboration with Microsoft 365. Jadi sebenarnya ini adalah materinya hampir sama ya jika Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sudah pernah mengikuti webinar saya sebelumnya. Tapi di sini saya lebih menekankan ya untuk kita memanfaatkan lebih ya terkait Microsoft 365 di sini untuk kita dapat bekerja misalnya untuk kerja remote ataupun kita WFH ya istilahnya ya. Karena di era sekarang ya, di era digital sekarang di mana kita bisa ya kerja dari mana saja ya dan kapan saja ya tentunya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah kita miliki atau yang kita sudah punya seperti Microsoft 365. Oke. Jadi di era seperti ini ya kita bisa tahu ya, sebelumnya saya sedikit cerita juga ya, karena di sekarang ini kan memang polusi ya di Jakarta ya. Jadi emang kita bisa membantu untuk mengurangi polusi tersebut ya dengan cara kita bisa bekerja remote atau WFH ya. Oke, di sini Bapak Ibu sekalian mungkin saya akan tanya terlebih dahulu ya. Saat ini Bapak Ibu sekalian sedang bekerja WFO atau WFH ya. Mungkin bisa di raise hand-nya atau dikasih reaction jika sedang WFH seperti itu atau sedang WFO. Ya mungkin atau bisa open mic juga, kira-kira dari Bapak atau Ibu sekarang siapa nih yang lagi kerja remote gitu, lagi work from home, karena kan memang udara Jakarta lagi jelek-jeleknya ya Pak Soid ya. Oh ini ada Panaga ya ngasih reaction. Iya, Panaga, ada Pak Denal juga, ya siapa lagi yang lagi WFH nih sekarang nih. Oke, baik, terima kasih untuk reaction-nya. Selanjutnya di sini ya saya langsung untuk izin untuk presentasikan PPT yang telah saya buat. Mungkin dari PPT ini saya akan menjelaskan kurang lebih tentang teorinya hanya sedikit ya. Mungkin saya akan lebih ke technical demo session-nya. Oke,
sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian untuk slide saya. Oke, ini saya coba. Oke, di sini dengan tema untuk dengan judul Empowering Remote Collaboration with Microsoft 365. Jadi di sini yang saya sudah bilang, di sini saya akan lebih memaparkan ya untuk manfaat atau cara how to kita menggunakan Microsoft 365 untuk kita bekerja remote atau untuk berkolaborasi dari jarak jauh ya Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita untuk ke kantor. Jadi mungkin after kita webinar ini, jika Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan ya untuk kita di kantor untuk lakukan WFH, jadi mungkin bisa kita jelaskan ya dengan after webinar ini Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui, oh ini ada cara seperti ini untuk kita dapat untuk collaboration untuk WFH seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita flexibility ya, jadi tentunya dari keseluruhan ini kita dapat menggunakan ya yang ada kalimat-kalimat di sini untuk kita dapat bekerja secara remote atau WFH. Dan selanjutnya untuk agenda pada webinar kali ini itu ada 3 saja. Yang pertama saya akan menjelaskan juga Microsoft 365 delivers new value. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga urutan-urutan ya atau perkembangan dari Microsoft 365 itu sendiri, perjalanannya sampai saat ini di tahun 2023 ini. Dan selanjutnya ada agenda untuk topik webinarnya yaitu untuk remote. Jadi itu saya akan lebih membahas tentang Microsoft Teams ya, dan juga ada aplikasi lainnya juga tentunya. Dan selanjutnya saya ada demo session ya untuk how to-nya ya. Misalnya, oh ternyata ini bisa ya caranya untuk kita melakukan tidak perlu untuk manual. Jadi kita menggunakan Microsoft Teams sudah bisa melakukan misalnya otomisasi misalnya untuk approval atau apapun semacamnya ya, seperti itu. Oke, saya langsung ke agenda selanjutnya yaitu untuk Microsoft 365 delivers new value. Oke, di sini sebelumnya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah lihat ya atau pernah tahu juga perjalanan atau perkembangan dari Microsoft 365 itu sendiri. Yang dari awal yang tahun 2011 itu dia baru diluncurkan ya atau di launching di aplikasinya yaitu Excel, Word, Outlook ataupun PowerPoint itu dan lain sebagainya itu di launch pada tahun 2011, di mana itu kita dapat memanfaatkan fitur-fitur tersebut ya. Jadi tentunya itu masih belum berbasis cloud ya Bapak Ibu sekalian ya, karena ini kan ada perkembangan zamannya atau perkembangan dari aplikasi itu sendiri atau Microsoft 365 ini sendiri, dia mulai berkembang ya untuk berbasis cloud di 2012 dengan adanya OneDrive itu sendiri diluncurkan. Dan juga untuk sampai saat ini ya Microsoft 365 juga sudah hampir menjalar atau menjajahi semua lingkup aplikasi ya. Contohnya mungkin nanti untuk Microsoft Designer ya itu bisa kita manfaatkan juga sebagai kita dari tim marketing atau tim kreatif ya untuk mempermudah pekerjaan kita. Itu ada namanya Microsoft Designer. Bapak Ibu sekalian juga bisa coba ya, tapi itu untuk dicobanya masih menggunakan akun personal ya. Untuk akun work or school itu belum bisa, jadi masih menggunakan akun personal seperti itu. Dan juga ada yang namanya Bing Chat ya. Jadi Microsoft 365 juga namanya berkolaborasi juga dengan ChatGPT ya. Dia membuat fitur namanya Bing Chat. Jadi di mana dia mengetahui ya atau bisa keinginan kita ingin tahu apa, dia bisa menjawab pertanyaan itu. Tentunya dia juga sudah support langsung di Microsoft Edge ya. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian untuk mengaksesnya harus menggunakan Microsoft Edge. Dan juga di tahun ini nanti ada juga namanya Microsoft Copilot ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Microsoft Copilot itu juga sebagai asisten pribadi ya istilahnya ya untuk di era digital sekarang ini. Jadi untuk membantu kita, untuk mempermudah kita untuk mengakses ya file atau dokumen-dokumen yang kita miliki. Tentunya ini Microsoft Copilot ini juga nanti akan kita bahas juga kita ada seminar juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ikut untuk seminar offline kami juga di tanggal 27 September 2023. Itu kita membahas juga tentang Microsoft Copilot itu sendiri. Oke.
Selanjutnya sebenarnya ini di tahun ini ya perjalanan Microsoft seharusnya saya jelaskan seperti yang tadi udah Bing Chat, Microsoft Copilot, Microsoft Designer, dan juga ada Microsoft Loop. Itu di bulan Juli itu ada yang namanya Microsoft Loop. Jadi itu bisa Bapak Ibu manfaatkan juga sebagai membantu pekerjaan kita sehari-hari. Nanti saya akan demokan juga untuk Microsoft Loop itu sendiri. Oke, selanjutnya ini untuk Microsoft 365 delivers new value. Selanjutnya di sini saya akan bahas sedikit juga tentang Microsoft Teams itu sendiri ya. Jadi kita dapat memanfaatkan Microsoft Teams di sini ya untuk kita berkolaborasi atau kita teamwork secara jarak jauh ya. Misalnya untuk remote itu bisa kita gunakan Microsoft Teams. Karena Microsoft Teams ini tidak hanya untuk kita chat atau call saja ya. Tentunya bisa kita untuk berkomunikasi secara efektif seperti ada grup chat juga untuk kita mengadakan online meeting, untuk web conferencing seperti saat ini kita laksanakan. Itu tentunya bisa Microsoft Teams sudah bisa menampung semua kebutuhan kita untuk remote akses atau kerja WFH. Tentunya yang penting kita terhubung ke internet. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dengan mempunyai Microsoft Teams di sini ya, itu sudah bisa kita untuk kita melakukan pekerjaan dari jarak jauh atau remote session atau WFH seperti itu. Dan juga kita dapat bekerja sama langsung berkolaborasi di file, tentunya di dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint dan SharePoint itu bisa kita langsung gunakan juga di Microsoft Teams. Tentunya kita bisa mengaksesnya Microsoft Teams melalui yang Microsoft Teams Desktop ataupun yang melalui web browser seperti itu. Selanjutnya ini ada Customize Your WordPress. Jadi di sini kita bisa juga menambahkan ya seperti aplikasi third party dari services bisnis yang bisa kita manfaatkan juga ya. Jadi sesuai kebutuhan ini. Misalnya untuk mengcustomize WordPress di sini kita ingin menambahkan aplikasi favorit kita atau third party services itu juga bisa tentunya. Sesuai misalnya untuk tim sales itu ada yang namanya third party, ada aplikasi kalau nggak salah itu ada untuk khusus aplikasi sales ya third party. Jadi itu bisa kita gunakan juga melalui Microsoft Teams. Jadi tanpa harus menginstal di luar aplikasi Microsoft Teams. Selanjutnya di sini juga kita juga tentunya keamanannya terpercaya sudah aman ya tentunya untuk secure ya untuk dari segi security, dari administrative control dan juga ada compliance-nya juga itu sudah mumpuni ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya untuk sharing file atau dokumen internal ya di Microsoft Teams. Jadi tentu data itu tidak bisa disebar sembarangan ya. Jadi emang kalau misalnya kita share melalui Microsoft Teams tentunya yang bisa diakses hanya orang-orang yang sudah terdaftar atau yang sudah diberi akses oleh pengirim file tersebut atau dokumen tersebut. Kecuali beda lagi kita belum menggunakan Microsoft Teams ya untuk kita sharing file atau untuk komunikasi sehari-hari. Misalnya masih menggunakan WhatsApp atau Telegram ya. Itu karena memang file tersebut kita otomatis simpan ya di penyimpanan lokal HP kita atau komputer kita. Jadi memang akses filenya itu bisa di-download atau diduplikasikan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk file-file atau dokumen penting cukup riskan ya jika masih nge-share atau sharing filenya melalui WhatsApp ataupun Telegram. Jadi di sini di Microsoft Teams ini sudah secure untuk keamanannya. Untuk aksesnya juga bisa kita bataskan ya, hanya beberapa user saja atau beberapa pihak ya, misalnya untuk tim eksternal atau internal itu bisa kita bataskan juga seperti itu. Oke, ini untuk Microsoft Teams sekilas pembahasan untuk kita next selanjutnya. Nah, di sini kita juga bisa untuk yang tadi kita bahas itu untuk communicate more effectively seperti untuk kita stay in sync with one-on-one call ya atau or group chat ya, itu bisa kita gunakan juga. Jadi kita tetap terhubung ya satu sama lain ketika kita misalnya remote atau kerja WFH. Tentunya kita dapat mengaksesnya melalui Microsoft Teams langsung. Dan selanjutnya kita dapat untuk share information secara transparan ya di chat Microsoft Teams di sini. Dan juga otomatis ini untuk kita dapat fitur ya seperti untuk meeting kita dapat merecord dan juga transcribe-nya dari hasil meeting tersebut. Itu bisa ada AI-nya ya khusus yang ada Microsoft Teams di sini.
Dan selanjutnya kita juga bisa connect with anyone ya. Tentunya pihak internal ataupun eksternal itu kita bisa connect-kan atau bisa kita akses jaring komunikasi langsung oleh pihak eksternal ataupun internal. Dan juga Microsoft Teams ini bisa kita install juga ya Bapak Ibu sekalian melalui mobile ya, atau handphone pribadi kita dengan langsung downloadnya ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan Android, itu bisa di-downloadkan di Play Store. Jika menggunakan iPhone bisa download di App Store seperti itu. Dan selanjutnya bisa diakses juga melalui browser ya. Tentunya emang ada sedikit kekurangan ya jika kita mengaksesnya melalui browser, karena memang harus memiliki bandwidth yang cukup besar ya, karena kita mengaksesnya melalui browser seperti itu. Dan juga sebenarnya banyak ya seharusnya yang ada di Microsoft Teams itu yang bisa kita manfaatkan ya, fitur-fiturnya untuk kita membantu kita bekerja secara jarak jauh atau WFH seperti itu. Selanjutnya di sini kita dapat bekerja sama lebih baik lagi ya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti akses file itu kita dapat bataskan ya. Dan juga untuk penggunaan file tersebut bisa kita akses langsung di Microsoft Teams itu sendiri. Jadi dari satu aplikasi tersebut kita bisa gunakan ya, atau bisa kita manfaatkan fitur-fitur lainnya juga ya langsung menggunakan Microsoft Teams. Dan juga di sini kita bisa share langsung dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint itu dan lain sebagainya, itu bisa langsung kita berikan akses. Dan juga untuk bisa bataskan juga ya, seperti untuk hanya bisa melihat atau mengedit atau hanya bisa sekedar view saja ya. Jadi tidak bisa melakukan perubahan-perubahan dari dokumen tersebut. Itu juga bisa. Seharusnya Bapak Ibu juga sudah ramai terkait untuk akses tersebut, karena memang sudah banyak ya untuk dokumentasinya, dan juga caranya sudah emang familiar ya untuk kita semua ya. Bagi orang awam teknologi juga sebenarnya cara tersebut sudah gampang lah, bisa diakses dengan mudah seperti itu. Selanjutnya di sini ada kita bisa share cross people ya. Misalnya kita nge-share ke orang eksternal atau tim eksternal, itu bisa. Jadi emang ketentuannya juga sesuai dengan kayak peraturan atau kebijakan masing-masing ya, untuk share atau file dokumen itu diberikan akses ke pihak eksternal seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung tanyakan juga ya jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini adalah gambaran ya dari tahun ini, adalah sebuah meme yang dibuat di tahun 2013. Jadi dia sudah menggambarkan juga ya, jadi bagaimana pada saat itu dia bisa request schedule dari mana saja, dan juga bisa melakukan approve dari mana saja ya. Itu bisa sudah diprediksikan ya di tahun 2013 ini. Emang meme ini dibuat pada tahun 2013. Jadi kita nggak tahu ya perkembangan zaman ini bagaimana ya, karena sebelumnya kan kita masih manual. Untuk saat ini masih ada ya seharusnya yang masih manual menggunakan kertas. Nah, itu mungkin di tahun-tahun berikutnya itu tidak kita perlukan lagi ya, karena memang sudah bisa diakses langsung menggunakan Microsoft Teams ataupun aplikasi lainnya ya. Tentunya ini kita tidak bisa duga juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada tahun 2013 kita belum kebayang ya bagaimana kita untuk melakukan request schedule dari mana saja, atau melakukan approve dari mana saja ya. Nah, ini kita belum tahu juga. Lalu di tahun ini kita bisa tahu nih bagaimana caranya nih kita request schedule langsung dari mana saja, dan juga approve file atau dokumen dari mana saja ya. Nanti saya akan jelaskan di demo session kali ini. Oke. Jadi selanjutnya di sini saya akan masuk ke demo session. Nah, saya coba. Oke, di sini saya akan lanjut untuk demo session ya Bapak Ibu sekalian ya.
Oke, jadi selanjutnya sini Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar ya dengan kita mengakses awal untuk kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft 365. Seperti kita harus login ya di office.com tentunya Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sudah mengetahui ya caranya ya. Jadi saya di sini langsung saja untuk ke halaman Teams, Microsoft Teams. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Teams berbasis web ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Jadi sebagai contoh ini untuk demo session kali ini saya di sini menggunakan tenan demo. Di sini saya akan coba misalnya saya berkolaborasi dengan Adele Fans ya di sini. Di sini kita langsung create saja langsung user Adele di sini. Dan saya juga membuka dari sisi user Adele. Ini. Oke, jadi di sini misalnya saya coba kirim tes ke user Adele. Ini saya menggunakan user Soit dan juga user Adele. Oke, selanjutnya di sini kita juga dapat ya misalnya untuk sebuah contoh kita akan melakukan collaboration misalnya ya user Adele dan user Soit ini tidak satu ruangan atau tidak lagi di satu kantor ya. Jadi kita ingin berkolaborasi untuk file atau dokumen ya. Jadi tentunya di sini bisa kita langsung melampirkan file atau dokumen ya yang ingin dilakukan untuk kita berbagi atau collaboration. Sini saya akan menggunakan di sini dokumen baru. Jangan lupa juga ya untuk di sini sebelum dikirim juga Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan bisa diubah juga aksesnya. Jadi kalau can view ini dia hanya bisa melihat ya, tidak bisa melakukan perubahan. Jadi kita beri akses untuk can edit. Jadi dia bisa melakukan perubahan dari sisi dokumen ini seperti itu. Lalu kita apply, kita kirim ya. Oke. Nah di sini saya akan buka file ini atau dokumen ini melalui Teams langsung. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan desktop apps ya. Dan selanjutnya dari sisi user Adele di sini saya akan buka dari file atau Word desktop browser. Oke. Selanjutnya di sini, nah di sini kita bisa lakukan collaboration ya secara real time tentunya ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Di sini bisa kita lihat juga nih ya, user Soit ini sedang ada di page 1 di dokumen ini ya. Jadi sedang ada berada di sini. Dan juga dari sisi Adele dia juga bisa dari sisi Soit dia juga bisa melihat user Adele sedang ada di page 1 seperti itu. Oke, di sini tentunya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan ya perubahan atau update untuk di halaman dokumen ini secara langsung ya. Misalnya untuk menambah page 2 ini seharusnya dia nanti akan otomatis tersinkron di sisi user Adele. Karena ini saya merubahnya di sisi user Soit. Dan juga begitu sebaliknya ya Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan. Nah di sini kita bisa lihat dia ada perubahan ya untuk dari dokumen baru ini. Dia ada penambahan slide ya atau page selanjutnya page 2 ini dengan isi dokumen 2. Dan ini juga bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa lakukan ya di PowerPoint, Excel dan aplikasi Microsoft lainnya ya. Ini juga bisa tentunya ya langsung diakses. Jadi tidak perlu lagi ya Bapak Ibu sekalian mengirimkan misalnya ada perubahan dari sisi dokumen ini dikirim lagi berikut dokumen baru yang sudah direvisi. Nah itu tidak perlu lagi Bapak Ibu lakukan ya karena memang sudah sinkron otomatis secara real time ya jika Bapak Ibu sekalian save-nya melalui OneDrive ya ataupun SharePoint. Jadi memang ada ketentuannya juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita dapat
berkolaborasi tentunya harus disimpannya terlebih dahulu di OneDrive ataupun di SharePoint, karena dia akan langsung mengaktifkan auto save ya. Nah, itu yang membuat kita dapat bekerja sama secara real time dan juga berkolaborasi seperti itu. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku ya untuk sebuah file atau dokumen ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan juga membahas untuk loop komponen yang tadi saya sudah sempat singgung. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa gunakan ini ya. Jadi ini juga real time ya untuk berkolaborasi. Jadi langsung di dalam chat atau di dalam obrolan ini. Sebagai contoh, di sini saya akan bisa membuat bullet list atau checklist, number list atau paragraf. Bisa membuat table juga ya di sini, untuk voting table juga bisa. Text list ini juga bisa digunakan ya. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah checklist saja. Jadi di mana sebagai contoh ini. Jadi ini mungkin bisa kita contoh ide. Jadi untuk ini bisa kita gunakan juga ya di grup ya. Jadi untuk sharing ide atau pengalaman atau apapun itu yang sesuai kebutuhan, itu bisa kita gunakan loop komponen di sini ya. Itu ini 1, 2. Nah, ini akan kita send dulu. Ini dari sisi user Adele yang membuat loop komponen ini ya. Oke, di sini udah saya buatkan dari user Adele, dan saya akan buka dari sisi user Soit. Oke, di sini saya akan kembali ke chat terlebih dahulu. Nah, dia akan nge-sync ya secara otomatis juga, sebagai contoh seperti ini. Misalnya ini perubahan yang dilakukan oleh Soit. Di sisi user Adele dia akan juga langsung otomatis. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan juga rekan-rekan untuk sebagai kayak menampung ide atau gagasan yang ingin kita lakukan, misalnya project apa yang harus kita lakukan selanjutnya, itu bisa kita lakukan di sini ya. Jadi ini secara real time juga tentunya ya, tanpa harus membuat sebuah dokumen seperti ini. Jadi bisa kita lakukan dengan loop komponen. Tentunya di sini seperti yang saya contohkan juga tadi, banyak yang bisa digunakan ya, seperti table atau voting table. Kalau table biasanya dia akan create otomatis ya untuk kolom-kolomnya. Di sini bisa kita isikan juga kolom ini untuk apa, ini kolom ini untuk apa, ini bisa juga langsung ini kita buat table menggunakan loop komponen seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini saya akan buat juga sebagai contoh ya, tadi untuk approval atau request ya, itu bisa kita lakukan langsung di Microsoft Teams di sini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ingin seperti approval cuti atau approval WFH, itu juga bisa dilakukan langsung di Microsoft Teams. Bagaimana caranya? Oke, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sini sama saja ya untuk Teams desktop ataupun browser, kita aksesnya sama. Kita klik titik 3 di sini, lalu kita pilih approval. Nah, di sini kita akan new approval request. Atau enggak saya akan buka dari sisi Adele ya, karena di sini Oke, misalnya user Adele ini dia ingin sebuah approve atau request. Misalnya di sini ada template-templatenya juga ya Bapak Ibu sekalian ya, bisa digunakan. Sebagai contoh nih ya, untuk izin request leave atau cuti dan business trip ataupun izin work from home itu juga bisa ya. Sebagai contoh di sini kita akan coba untuk template request work from home ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini di sini bisa kita pilih ya untuk start date dan end date-nya. Tentunya yang ingin kita ajukan ya. Misalnya kita ingin mengajukan untuk cuti untuk bekerja work from home di tanggal 21 sampai tanggal 25. Nah, ini juga bisa kita isi kolom tulisannya, alasannya kenapa ingin WFH. Kita tulis saja untuk
membantu mengurangi polusi di Jakarta. Seperti itu contohnya ya, alasannya. Oke, langsung kita next. Nah, ini bisa kita pilih juga, ingin kita set juga template tersebut di grup Teams mana. Lalu itu kita dan oke, sini bisa kita pilih juga di sini kategorinya request work from home, kita next. Nah, dia akan langsung membuat sebuah template ya, yang bisa kita buat seperti tadi ya. Ini contohnya ya, pickernya ini bisa kita sesuaikan juga ya form-formnya ya, ingin kita tambahkan ya, atau teksnya atau pilihan lainnya ya, seperti question lagi. Biasanya sih untuk form ini hanya sebatas start date dan end date saja, dan juga reason. Kita next, lanjut langsung. Kita bisa pilih juga ya untuk workflow di sini. Kita attach file ya, misalnya seperti bukti kita sedang kerja di mana, kerja WFH atau kerja work from anywhere, itu bisa kita pilih ini required, jadi attachment atau yang bukti foto itu diwajibkan ya untuk ditampilkan atau dikirim itu. Lalu untuk approver option di sini bisa kita pilih juga oleh siapa yang bisa meng-approve-nya, misalnya untuk sisi manager atau lead ya, itu bisa kita pilih juga sesuai kebutuhan juga di sini. Lalu people list di sini tentunya biasanya ini yang bisa melakukan request WFH di sini seperti itu. Oke, selanjutnya sini biasanya required kita harus pilih ya, karena biasanya kita di sini tidak perlu contoh itu. Kita coba preview. Nah, ini sudah seperti ini ya, contoh request approval untuk work from home ya, yang sudah kita buat. Ini proof-nya oleh mengurangi polusi di Jakarta. Nah, ini attachment-nya kita contoh saja ya. Oke, kita publish. Oke, nah ini dia akan langsung request ya, mengajukan request untuk melakukan work from home. Oke, dari sisi user solidnya ini dia juga bisa lihat untuk approval tersebut ya. Coba saya refresh. Oh ya, ada cara lain lagi ya. Jadi misalnya untuk tidak melakukan request langsung di halaman ini, jadi Bapak Ibu sekalian langsung misalnya melakukan request dari sini, dari grup, dari chat ya. Jadi di sini kita klik icon yang bentuknya seperti ini ya, lingkaran dan yang namanya approval. Nah, di sini bisa kita buat ya, di sini misalnya requestnya apa, atau bisa menggunakan yang template seperti tadi. Di sini kita coba langsung request by template yang sudah ada di sini ya. Kita pilih sini, kita ketikkan untuk name of request WFH, proofnya by siapa. Sini kita tulis admin. Priority-nya kita bisa pilih juga. Lalu additional detailnya, atau ada attachment bukti ya yang harus kita
kirimkan, bisa kita add attachment-nya, kita send. Oke, ini dia akan langsung mengirimkan approval atau request tersebut ke sisi user Soit. Ini dia akan langsung otomatis nge-send sebuah card ya, seperti request seperti ini, dan dari sisi user Soit dia akan menerima request tersebut. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi melakukan seperti misalnya harus mengajukan dari jauh-jauh hari, harus mengisi form melalui kertas ya untuk melakukan request tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung menggunakannya di sini, yaitu Microsoft Teams. Lalu dipilih kita ada namanya approval ya, itu bisa kita manfaatkan juga untuk kita lakukan request dokumen atau approval lainnya ya, yang sifatnya urgent atau priority-nya bisa kita tentukan seperti tadi, medium atau priority. Lalu di sini kita langsung ya, misalnya seperti ini request-nya, kita harusnya di sini user Soit harus bisa memberikan apa ya, CC atau semacamnya ya, untuk memberikan hasil atau request tersebut di ACC atau tidak ya, gitu. Oke, silahkan kita send. Ini browsing Pak. Dan juga ini dari sisi user Soit ini dia juga bisa langsung harusnya memberikan kayak semacam bahwa request ini di ACC gitu ya. Intinya kita tadi ada kelewat satu langkah ya Bapak Ibu sekalian ya, karena approval tersebut belum masuk dari sisi user Soit ya. Ini sudah kita tadi udah pilih ya. Oke, coba saya takutnya salah pun enggak, saya udah enggak. Coba kita coba kirim lagi. Ini sudah atasnya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan untuk caranya ya. Jadi kita bisa melakukan request ya, approval, atau bisa kita langsung approve misalnya dari sisi kita sebagai lead atau tim lead. Jadi